Nah, saya kemarin insya Allah sama sudah tahu, tiba-tiba saya kaget, kok ada surat ditembuskan ke bupati katanya masyarakat resah. Saya kan bingung loh, wong kate dibangun pesantren kok resah iki piye gitu. Itu saya buntu akal saya sampai sekarang. Saya belum menemu rumus saja itu. Oh, ini mukadimah saya, monggo saya serahkan ke MC. Barakallah. Terima kasih Gus Nur atas perkenalannya. Mungkin teman-teman sudah mendengar kisah singkat dari Gus Nur. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin teman-teman ingin menanyakan atau mungkin dari kalau bisa tolong sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Makfur, pekerjaan bangunan. Tanya, apa benar Gus Nur bangun pesantren dan ada agenda privasi? Benarkah pesantren Gus Nur meresahkan masyarakat? Masari soalnya beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sambil baca WA, berarti titipan pertanyaannya ya. Saya itu tadi sempat bingung, Pak. Saya itu kapan ya, sadar maji atau kapan ya? Gus, ini ada petarung jalanan mau ketemu sampean di angan-angan kuku, kata ngejak tarung kan? Oh, ada petarung jalanan maksudnya ya Ustaz? Ya memang kita punya komunitas petarung jalanan. Bagian ngantem di debt collector. Oh, no, baru tahu saya. Saya kira ngejak aku kadung pos apa orang dijak tarung. Masya Allah, keren-keren, Masya Allah. Ya sudah. Gimana tadi apa pembangunan pesantren agenda pribadi itu kayaknya saya dapat bocoran kemarin itu dikirimi siapa itu ada dari grup apa bahwa memang pembangunan pesantren Gus Nur ini meresahkan karena dia punya agenda pribadi ya kayak apalah HTI apa Wahabi gitu itu kayaknya arahnya ke sana. Masya Allah, ini sudah saya jawab kemarin sama Mas Satrio ya di acara podcast itu. Saya punya agenda pribadi. Ya saya akui, saya punya agenda pribadi. Agenda saya ingin melahirkan berjuta-juta penghafal Quran. Itu agenda saya. Sebenarnya pertanyaan ini nggak pantas ditujukan ke saya. Tujukan ke Kasat Dudung itu loh. Nah itu. Karena dia sudah menghina Allah, mensetarakan Allah dengan manusia. Saya berani. Dan bukan menghina jabatannya saya, menghina manusianya. Berdoa pakai bahasa Indonesia saja, enggak, karena Tuhan kita bukan Arab, itu bangsat namanya. Jangan diedit, tampilkan. Gitu kan. Bukan jabatannya yang saya bangsatkan, pribadinya. Masa Allah disetarakan dengan manusia? Tanyakan itu agendanya apa itu? Apa ingin memecah belah bangsa, apa ingin ngadu domba umat, nah itu. Nah, saya ini bangun pesantren gratis kok digolek agendanya. Sama dengan gini loh, saya itu datang ke rumah sampean, bawa rezeki, malah sampean teriaki maling, maling kan gitu ini intinya ini saya merasa gitu. Dikira rezeki kok malah dituduh maling nih opos itu. Nah, saya jawab tapi nggak apa-apa. Saya tidak punya agenda apa-apa. Saya bukan partai politik, berarti saya nggak punya agenda. Saya bukan dari PAN, PKB, Nasdem, P3, Golkar, apalagi PDI, PSI, apalagi ya. Apalagi? Ada yang belum saya sebut? Sudah PSI. Semua partai politik saya nggak masuk. Saya bukan politik praktis. Saya bukan politikus. Berarti dari segi politik saya nggak punya agenda apa-apa. Saya nggak nyalon bupati, nggak nyalon wali kota, nggak nyalon lurah, nggak. Dan nggak nyalon ustadz. Aku tak bangun pesantren di Singosari, nanti aku jadi ustadz di Singosari. Enggak, Pak. Bukan tipe saya. Insya Allah ya.
Saya tidak dipanggil Ustadz, nggak paten. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi agendanya apa ya? Saya nggak punya agenda. Terus dari sisi aliran, saya bukan apa musuhnya jenengan si A, saya bukan si A. HTI, saya bukan HTI. FPI, saya bukan FPI. Saya di mana-mana, yang hak-hak batil-batil. Gitu ya. HTI kalau benar saya bela, FPI kalau benar saya gabung hirohnya, semangatnya. Tapi saya nggak terdaftar jadi anggotanya, enggak. Itu apalagi ya, Muhammadiyah enggak, saya bukan orang Muhammadiyah, tapi saya rutin isi pengajian di Solo di mayoritas Muhammadiyah. Saya bebas, bahkan saya pernah ceramah di Ngeruki. Sejarah peradaban zaman manusia ini baru saya satu-satunya orang NU yang ceramah di Ngeruki, Pak, di pondoknya Abu Bakar Basir. Alhamdulillah ada itu di YouTube. Apalagi kalau NU, wallah alam. Tapi seorang Madura, mbah-mbah saya pasti NU. Tidak mungkin tidak. Nahdien saya. Gitu ya. Walaupun sandalnya apanya terserah. Masa sih Gus Nur Muhammadiyah? Kan tidak mungkin kayaknya. Gus Nur apa? Wahabi apalagi? Syiah apalagi? Kalau NU mungkin. Saya bilang mungkin karena kan saya kan nggak diakoni. Karena sering mengkritik oknum yang sekarang ini. Gitu kan, makanya sekarang saya dimusuhi sama teman-teman Ansor Banser itu, gedingnya setengah mati. Tapi ya nggak semua teman, coba dibuka di YouTube saya. Kapan hari itu saya ngisi diundang di pondok pesantrennya Gus Abbas di Banyumas. Loh kok masih banyak Banser yang cium tangan saya itu? Ada di YouTube itu, Banser cium tangan saya itu di Banyumas. Loh nggak semua, gitu ya, dinamikanya seperti itu. Oke, saya kembali ke jawaban. Gus Nur apa punya agenda pribadi? Tidak ada. Punya Quran, tidak ada Quran, saya pinjam. Mana? Punya wudhu, kalau tidak punya wudhu jangan ngambil. Punya, coba. Ini petarung jalanan juga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini nyantai relax ya. Saya bukan tegang ini. Cuman memang saya agak terhipnotis lah, judulnya petarung jalanan ya. Ke bawah saya. Loh, ini Quran, sama nggak usah percaya saya, boten. Tapi masa nggak percaya Quran? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saksikan. Saya kan juga nggak kenal jenengan ini. Jangan-jangan jenengan juga salah satu orang yang nolak ini, jangan-jangan Yusuf ini, kan saya nggak tahu ini ya. Monggo, kalau memang saya punya agenda pribadi yang sifatnya jahat, yang sifatnya sesat, umpama ya Allah azab saya, laknat saya 7 turunan saya, saksikan. Kalau ternyata saya punya agenda pribadi yang sifatnya sesat, apalagi monggo, sesat, radikal, teroris, anti NKRI, membuat meresah masyarakat di sekitarnya, ya Allah, anak, istri, cucu, 7 turunan laknat azab ya Allah. Azab saya ya Allah. Ini namanya mubahala. Kan mubahala harus ada 2 orang, Gus. Ini kan bukan 2 orang, banyak orang. Monggo kalau berani mubahala sama saya. Kalau ternyata saya yang benar, sampai yang diazab sama Allah, 7 turunan sampean, dicabut berkahnya, miskin 7 turunan sampean. Nih, saya punya wudhu. Barakallah. Ustaz pribun, itu jawaban saya. Bila perlu nanti semua pertanyaan tak jawab pakai mubahala nanti. Makanya monggo siapapun, Pak Bupati, Pak Polres, Pak Polsek, Pak Lurah, siapa tanpa terkecuali, panggil saya. Ini negara hukum. Saya bayar pajak. Saya punya mobil bayar pajak. Saya makan di sini jangan-jangan bayar pajak juga. Kan ada undang-undangnya 10% itu kalau makanan. Jadi nggak boleh saya didolimi seperti ini. Nonton. Cukup jawabannya?